Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Safari, sharing informasi masa kini. Sobat-sobat Parma sekalian, pada episode Safari kali ini, bersama saya, Wilan Syukur Maula, tentu saja episode Safari kali ini saya tidak akan sendiri. Pada episode Safari kali ini, saya akan ditemani oleh kakak-kakak yang pintar, hebat, cantik, dan tentu saja soleha. Kira-kira siapa ya Sobat Parma sekalian? Daripada lama, mari kita kenalan dulu yuk ke kakak-kakaknya. Di sini yang pertama ada Kak Viola Delia. Halo Kak Viola, gimana nih kabarnya? Halo, Assalamualaikum. Salam. Kayaknya Kak Viola udah siap nih buat sharing ilmunya. Alhamdulillah, siap banget dong. Oke. Yang selanjutnya ada Kak Raden Tasya. Kak Raden nih, gimana udah siap belum nih? Sharing Halo ilmunya. semuanya. Iya Kak, insya Allah siap dong pasti. Mantap. Oke. Yang ketiga ada Kak Santi Aprilia. Halo Kak Santi. Halo. Coba dong sapa untuk sobat-sobat Parma. Hai Sobat Parma semuanya. Halo Kak Santi. Oke. Hai. Yang selanjutnya ada Kak Sakti nih. Kayaknya Kak Sakti kembar nih sama Kak Santi atau beda nih? Coba Kak Sakti mana? Halo. Halo Kak Sakti. Sehat Kak Sakti? Alhamdulillah sehat. Kayaknya paling excited nih Kak Sakti. Iya dong. Yang terakhir nih ada Kak Tasya Aulia. Halo Kak Tasya. Halo semuanya. Halo, salam kenal Kak Tasya. Iya. Oke, coba lihat sobat-sobat Parma. Kakak-kakak ini kayaknya udah pada excited sekali untuk men-sharing ilmunya. Kira-kira pembahasan sharing kali ini mengenai apa sih ya sobat Parma? Pasti kalian udah baca kan judul videonya. Oke, pembahasan pada kali ini yaitu implementasi etika dan kode etik profesi apoteker. Jadi gini kakak-kakak, belakangan ini banyak sekali sobat Parma yang merequest atau yang mengirim pesannya lewat media sosial ke tim Safari. Banyak sekali kayak, ayo dong bahas tentang ini. Kayaknya ini penting banget bagi saya yang ingin melanjutkan profesi apoteker. Nah, banyak sekali sobat Parma yang merequest untuk membahas topik ini. Nah, setelah itu dari tim Safari membuka question box. Nah, di question box ini buat Parma mengisi pertanyaannya terkait topik yang kita akan bahas pada kali ini. Nah, by the way, Sobat Parma, sebelumnya dari tim Safari meminta maaf karena dari sekian banyaknya pertanyaan Sobat Parma yang mengisi, hanya 5 pertanyaan saja yang diambil. Karena 5 pertanyaan ini cukuplah menjawab rasa keingin-tahuan kalian terkait kode etik seorang apoteker. Begitu. Daripada lama, langsung aja kali ya kayak kita bahas. Kakak-kakaknya ini bahasnya cuma ngejawab pertanyaan dari sobat-sobat Parma seperti itu Kak. Pada siap belum nih untuk menjawabnya? Siap nggak nih kakak-kakaknya menjawabnya? Kayaknya Siap dong. Siap dong Kak. excited banget nih ya. Aku juga kayaknya excited banget nih untuk mendengarkan sharing ilmunya dari kakak-kakak semuanya. Oke, pertanyaan pertama dari Yanti_19. Pertanyaannya adalah, Kak, kenapa sih kita harus mempelajari etika profesi apoteker? Nah, kayaknya si Yanti ini dia mau masuk apoteker deh, makanya harus tahu kenapa sih kita harus belajar etika profesi apoteker. Monggo kakak-kakak dijawab. Boleh ya, aku coba jawab. Untuk mengenai belajar etika profesi apoteker.
bicara tentang etika, dalam berperilaku, kayak kita bertamu, kayak gitu kan kita perlu banget ya punya etika gitu. Sangat penting banget. Jadi seorang apoteker juga itu perlu namanya punya etika. Apalagi kayak dalam penyampaian ke pasiennya, dalam menangani pasiennya, dalam berbicara ke pasiennya gitu. Nah, apa sih etika itu? Etika merupakan suatu komponen penting dalam praktek atau sesama atau praktek pengobatan. Nah, prinsip dari etika ini nih menghargai orang dengan tujuan yang jelas dan kerahasiaan yang merupakan dasar dalam hubungan antara apoteker sama pasiennya. Walaupun kayak gitu tuh penerapan dari prinsip etika itu yaitu dalam situasi khusus atau sering gitu terdapat beberapa problematis seperti dari dokternya atau apotekernya, pasiennya atau keluarga mereka gitu yang tidak setuju dengan tindakan yang kita lakukan dalam situasi tersebut. Sehingga dalam belajar etika ini untuk menyiapkan mahasiswa dalam mengenali situasi-situasi yang sulit dan dengan cara yang benar sesuai prinsip dan rasional. Etika itu penting banget atau apalagi dalam hubungan apoteker dengan masyarakat ataupun dengan kolega sejawat gitu ya dalam melakukan penelitian kedokteran atau penelitian yang lainnya gitu. Kemudian sangat sering bahkan etika membuat standar perilaku yang lebih tinggi dibandingkan hukum dan kadang juga etika itu memungkinkan apoteker perlu untuk melanggar hukum yang menyuruh melakukan tindakan yang tidak etis, sehingga perlu banget kita itu tahu gitu apa aja etika dalam profesi apoteker. Soalnya kan ada tuh apoteker yang melanggar hukum atau bagaimana. Nah, itu bisa dijerat sesuai pasal gitu ya. Makanya kita harus banget ngerti gitu gimana etika dalam sebagai profesi apoteker dalam penanganannya. Aku kalau misalnya kurang jelas mungkin bisa disambil cari-cari apa yang dari yang lainnya juga. Terima kasih Kak Viola. Gimana Sobat Parma? Semoga menjawab ya pertanyaannya. Jadi memang penting etika itu bagi kehidupan kita, apalagi bagi seorang apoteker, karena etika ini kan merupakan yang tadi Kak Viola jelaskan, etika ini kayak komponen penting bagi seorang apoteker dalam pengobatan kesehatan atau untuk masyarakat gitu. Jadi betapa pentingnya etika bagi seorang apoteker seperti itu. Oke, ke pertanyaan kedua nih Kak, dari calon orang sukses. Amin, namanya doa banget ya Sobat Parma. Ini pertanyaannya, jadi gini Kak, kan seorang apoteker itu pasti kan ada kewajibannya untuk menjalankan tugasnya. Nah pertanyaannya adalah, apa saja sih kewajiban seorang apoteker dalam menjalankan tugasnya? Silakan Kak, dijawab pertanyaannya. Wah, boleh nih saya coba jawab dari pertanyaan calon orang sukses ya. Nah, di sini mungkin seorang harus menjunjung tinggi dan juga menghayati dan mengamalkan sumpah atau janji apoteker, dan juga harus berusaha dengan sungguh-sungguh menghayati dan mengamalkan kode etik apoteker Indonesia dan senantiasa menjalankan profesinya sesuai dengan kompetensi apoteker Indonesia serta selalu mengutamakan dan berpegang teguh kepada prinsip kemanusiaan dan juga melaksanakan kewajibannya. Selain itu, seorang apoteker juga harus selalu aktif mengikuti perkembangan di bidang kesehatan pada umumnya dan juga di bidang farmasi pada khususnya. Nah, di dalam menjalankan tugasnya, seorang apoteker juga harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan diri sendiri semata atau yang bertentangan dengan martabat dan juga tradisi luhur jabatan kefarmasian, serta harus berbudi luhur dan juga menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Tidak hanya itu, seorang farmasi juga harus menjadi sumber informasi sesuai dengan profesinya. Nah, dan juga seorang apoteker itu harus selalu aktif mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan.
di bidang kesehatan pada umumnya dan juga di bidang farmasi pada khususnya. Mungkin itu aja, Kak. Wah, jawabannya kayaknya udah mantep banget nih Kak Santi. Makasih ya Kak Santi. Ya nih, Sobat Parma. Semoga menjawab ya, dan semoga jawabannya dapat dipahami. Jadi, Amin. ya, jadi yang dapat diambil dari jawaban Kak Santi itu yang pertama, kewajiban bagi seorang apoteker yang pertama itu ada mengamalkan sumpah atau janji apoteker. Terus yang kedua ada mengutamakan prinsip kemanusiaan serta menjalankan kewajibannya. Terus yang ketiga ada harus menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Ini sangat penting nih poin ketiga. Terus yang keempat ada menjadi sumber informasi kesehatan bagi masyarakat. Ini juga penting nih bagi seorang apoteker. Yang terakhir ada harus aktif dalam pengembangan kodeks. Oke, gimana nih Sobat Parma, mau lanjut atau enggak nih pertanyaannya? Kayaknya lanjut aja deh Kak. Ini pertanyaan ketiga dari mana ya? Dari Psikumlot Farmasi. Wih, mantep banget namanya, kayaknya doa-doa semua ya ini Sobat Parma. Dari Psikumlot Farmasi, pertanyaannya adalah, kayaknya ini pertanyaannya masih nyambung sama yang pertanyaan kedua tadi. Ini pertanyaannya, bagaimana sih implementasi kewajiban seorang apoteker kepada pasien dalam melakukan praktek kefarmasian? Gimana nih, kayak pertanyaan berat banget ya kayak dari Psikumlot Farmasi. Kayaknya orang-orang ambis nih yang nanya nih. Monggo Kak dijawab. Oke, aku bantu jawab ya tadi pertanyaan dari Psikumlot Farmasi ya, terkait implementasi kewajiban seorang apoteker pada pasien dalam melakukan praktik kefarmasian. Nah, jadi bagaimana sih implementasi gitu antara apoteker dengan pasien? Yang jelas kita harus mengutamakan kepentingan pasien tersebut gitu. Kemudian juga kita menghormati hak asasi pasien juga gitu. Nah, kalau ditanya apa aja sih implementasi kewajiban seorang apoteker kepada pasien dalam melakukan praktik kefarmasian. Nah, salah satunya yang pertama itu ada kepedulian kepada pasien adalah merupakan hal yang paling utama dari seorang apoteker. Jadi misalnya nih ada pasien yang datang ke apotek terus untuk membeli obat. Mungkin perhatian kecil yang bisa kita berikan kepada pasien itu misalnya semoga lekas sembuh, semoga cepat sembuh. Mungkin itu bentuk perhatian kecil yang bisa kita berikan gitu ya. Kemudian juga selanjutnya setiap tindakan dan keputusan profesional dari apoteker harus berpihak kepada kepentingan pasien dan masyarakat. Kemudian juga seorang apoteker harus mampu mendorong pasien untuk terlibat dalam keputusan pengobatan mereka. Misalnya nih pasien datang ke apotek meminta rekomendasi obat untuk batuk berdahak. Kan itu banyak ya jenisnya dan juga merek gitu. Nah, misalnya kita memberi dua jenis lah obat dan merek yang berbeda. Jadi kewajiban seorang apoteker kita harus menjelaskan kekurangan dan juga kelebihan dari obat masing-masing. Dan yang jelas untuk keputusannya itu berada di tangan pasien, ingin memilih obat yang mana gitu yang sesuai dengan mereka. Nah, kemudian juga seorang apoteker harus mengambil langkah-langkah untuk menjaga kesehatan pasien, khususnya janin, bayi, anak-anak, serta orang yang dalam kondisi lemah. Nah, kemudian juga seorang apoteker harus yakin bahwa obat yang diserahkan kepada pasien adalah obat yang terjamin mutu. Misalnya nih ada pasien yang datang ke apotek, terus kita memberikan obat sesuai resep atau permintaan dari pasien, kita harus menjamin gitu keamanan mutu dari si obatnya, mulai dari expired date, kemudian juga penyimpanan dan segala macam harus kita sampaikan. Nah, kemudian juga seorang apoteker harus menjaga kerahasiaan pasien, rahasia kefarmasian, dan rahasia kedokteran dengan baik. Jadi misalnya ada pasien yang melakukan konseling nih kepada apoteker. Nah, kita tidak boleh
membocorkan gitu rahasia pasien misalnya penyakit tertentu kepada pasien yang lainnya gitu, karena itu sudah melanggar kode etik apoteker juga. Nah, kemudian juga seorang apoteker harus menghormati keputusan profesi yang telah ditetapkan oleh dokter dalam bentuk penulisan resep dan sebagainya. Misalnya ada resep dokter yang diberikan, nah kita tidak boleh semena-mena untuk merubah, oh obatnya nggak sesuai nih, kita harus rubah. Nah, itu tidak boleh karena ada kebijakan tertentu gitu. Misalnya ada yang tidak sesuai, kita harus komunikasikan langsung kepada dokter gitu. Mungkin jawaban dari adik kumlot ini bisa menjawab kali ya, bisa terjawab gitu dari jawaban saya mungkin. Wah, terima kasih Kak Raden jawabannya. Kayaknya udah paling mantap ini. Semoga Sobat Farma dapat memahami tadi jawaban dari Kak Raden ya. Jadi memang benar yang saya ambil poin itu yang tadi. Jadi seorang apoteker ini harus peduli ya Kak Radennya ke pasien kayak gitu. Terus juga seorang apoteker ini kayak harus memperhatikan jaminan obatnya, mulai dari mutunya, terus keamanannya, terus khasiatnya, dan juga memberi arahan cara pemakaian obatnya. Takutnya kan kalau salah pengguna, takutnya nanti overdosis atau juga kayak kelebihan dosis kayak gitu kan. Oke, lanjut nih pertanyaan dari mana ya? Dari Dadan 2019 nih. Pertanyaannya itu adalah, kayaknya ini menarik sekali. Kan pasti di dunia pekerjaan ini kan ada namanya cekcok ya sama teman sejawatnya. Nah, pertanyaannya ini dari Dadan adalah bagaimana seorang apoteker memperlakukan teman sejawatnya. Coba gimana kakak-kakak jawabannya? Oke, di sini saya bakal jawab pertanyaan dari Dadan. Untuk pertanyaannya kan, bagaimana sih seorang apoteker itu memperlakukan teman sejawatnya gitu, rekan kerjanya, sesuai dengan yang menurut kode etik itu, setiap apoteker harus menghargai teman sejawatnya termasuk rekan kerjanya. Bila mana seorang apoteker dihadapkan kepada suatu situasi yang problematik, baik secara moral maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang hubungannya dengan sejawatnya, maka komunikasi antar sejawat harus dilakukan dengan baik dan santun. Lalu, apoteker harus berkoordinasi dengan Ikatan Apoteker Indonesia ataupun Majelis Pembina Etik Apoteker dalam menyelesaikan permasalahannya dengan teman sejawat. Oke, terima kasih ya Kak Tasya jawabannya. Jadi gitu sobat-sobat Farma, yang kalau aku ambil kesimpulannya mungkin yang pertama, poin pertama itu harus menghargai sesama, karena kalau kita menghargai orang, pasti orang lain juga akan menghargai diri kita. Terus yang kedua ada harus perbanyak komunikasi. Nah, ini nih yang poin penting nih, komunikasi. Kalau kita nggak perbanyak komunikasi, yang ada nanti adanya miskom. Kalau udah miskom, yang ada cekcok. Nah, makanya penting nih perbanyak komunikasi seperti itu teman-teman. Oke, kayaknya ini pertanyaan terakhir deh Sobat Farma. Ini pertanyaan dari what ya? Ini pertanyaan dari Safira 20. Safira 20 menanyakan terkait sanksi. Nah, ini berat nih, sangat berat nih sanksi. Pertanyaannya adalah, adakah sanksi dan bentuk pelanggaran bagi apoteker yang tidak bekerja sesuai dengan kode etik? Wah, Safira ini pertanyaan berat banget ya Sobat Farma. Coba gimana kakak-kakak, ada yang bisa bantu jawab? Aku bantu jawab pertanyaan dari Safira ya Kang Wildan. Boleh.
Tadi kan Safira tuh bertanya sanksi apa sih atau bentuk pelanggaran apa sih bagi apoteker yang tidak bekerja sesuai dengan kode etik yang tadi sudah disebutkan oleh teman-teman yang sebelumnya. Jadi apabila apoteker ini tidak melakukan pelanggaran kode etik apoteker yang bersangkutan akan diberikan sanksi organisasi. Nah, sanksinya ini dapat berupa pembinaan, dapat juga peringatan, pencabutan anggota sementara, atau pencabutan anggota tetap. Nah, kriteria pelanggaran kode etik ini diatur dalam peraturan organisasi dan ditetapkan setelah melalui kajian yang mendalam. Nah, setelah dikaji ini akan disampaikan hasil telaahnya pada pengurus cabang dan pada daerah setempat. Kurang lebih begitu, Safira. Kak Safi, terima kasih jawabannya ya. Safira pertanyaan lumayan cukup berat nih. Ternyata Kak Safi menjawab dengan mantap sekali. Jadi Sama-sama Kang Wildan. Iya, oke, sama-sama kembali. Jadi memang benar ya, tiap pelanggaran itu pasti ada sanksinya gitu kan. Apalagi seorang apoteker yang udah disumpah gitu, kalau melanggar ya pasti disanksi. Yang tadi disebutin, sanksinya itu ada, yang pertama ada pembinaan, terus peringatan, terus juga pencabutan keanggotaan. Ini pencabutan keanggotaan tadi disebutin ada yang tetap dan juga ada yang sementara. Mungkin kalau yang tetap ini pelanggaran udah berat kali ya, terus yang tetap ini mungkin masih bisa dimaafkan. Seperti itu Sobat Farma. Ya, pertanyaannya udah habis nih. Kayaknya cukup ya, soalnya kan tadi cuma 5 pertanyaan yang diambil. Semoga 5 pertanyaan ini dapat menjawab rasa keinginan tahu kalian, Sobat Farma sekalian, yang ingin masuk ke dunia apoteker dan ingin tahu kayak gimana sih kode etiknya, seperti itu. Ya, mungkin cukup sampai sini aja kali ya kakak-kakak. Terima kasih semua kakak-kakak yang sudah menemani saya dan juga sudah membantu menjawab pertanyaan dari sobat-sobat Farma yang sedang menonton video ini. Oke, mungkin kita akan ketemu di episode selanjutnya dengan topik yang lebih wah lagi. Ditunggu ya Sobat Farma. Mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kami sharingkan terkait kode etik seorang apoteker. Saya Wildan Syakir Maula, pamit undur diri. Sampai jumpa, ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.